Walaupun kemastian beliau itu belum tentu karena mubahalah ya, tapi yang jelas faktanya adalah seminggu sebelumnya beliau bermubahalah dengan seorang Gus Muda itu. Indonesia milik Tarim. Wih, kurang ajar. Jawa pintu Tarim. Merah putih Habib. 17 Agustus Habib. Diponegoro Habib. Apa meneh? Indonesia Raya Habib. Loh, lah mbahku mbok bagi apa iki? Nalikane ono kiai tentang pembelokan sejarah kok menang wae, berarti sama halnya mengiyakan pembelokan sejarah. Nek kiai sepuh menang pantes sih, wong tuwa nek nombok kan menang moh. Bangsaku luwih mulya dari bangsane Den. Hai, assalamualaikum. Satu butir rambut dari Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Kok satu butir sih, Bib? Kalau rambut satu helai dong. Kalau butir itu telur. Gimana sih cucu Nabi? Satu butir rambut dari Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq itu pernah jatuh di satu pemakaman. Seluruh orang yang mati di makam itu diberi ampunan oleh Allah Ta'ala. Itu rambutnya Sayyidina Abu Bakar. Fakifa bisya'ari Rasulullah. Rambut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah jatuh di pemakaman sehingga seluruh ahli kubur di makam itu diberi ampunan oleh Allah. Dasar riwayatnya dari mana ya? Kok tidak ditemukan di kitab-kitab hadis utama atau kitab-kitab sejarah yang valid yang diakui? Kok nggak ada, Bib? Kalau mau menyampaikan kisah tentang para sahabat itu harus didasarkan pada riwayat yang dapat dipertanggungjawabkan loh, Bib. Jangan ngarang-ngarang. Teman-teman, mereka ini sering ngedobol atas nama Nabi, atas nama para sahabat kayak gini. Kebangetan deh ah. Na'udzubillah min dalik. Video yang saya stick ini adalah video Hal Solo, di mana kelompok Balawi ini selalu mencatut nama ulama besar Pasuruan, yaitu Kiai Hamid Pasuruan atau Romo Kiai Hamid. Seolah-olah Romo Kiai Hamid itu pernah berpesan bahwa datanglah ke Hal Solo karena di setiap Hal Solo itu hadirlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah dibantah oleh Duriyah daripada Mbah Hamid Pasuruan sendiri bahwa itu adalah perkataan yang tidak benar. Ya, Mbah Hamid tidak pernah berkata seperti itu. Yang kedua, Hal Solo ini otomatis mencatut nama kota yang ada di Solo, sedangkan yang di Kholi itu adalah Habib, dan Habib yang di Kholi ya itu tidak ada makamnya di Solo karena memang sejak awal tidak pernah hidup di Indonesia, meninggalnya pun di Yaman, dikuburnya di Yaman, tetapi di Kholi di Solo. Bukan mengatasnamakan orang yang di Kholi, justru malah mencatut nama kota Solo sendiri. Justru ketika kita bicara Solo, yang harusnya berhak ya mencatut nama kota Solo itu Ki Ageng Sala, pendiri kota Solo. Tetapi beliau itu pun ya keturunan dan duriyahnya tidak pernah mengkholi Ki Ageng Sala dengan mencatut nama kota Solo. Apa sih kelebihan dari Habib Muhammad Ali Al-Habsyi yang dikholi di Solo ini? Kok seolah-olah di branding sedemikian rupa bahwa kalau hadir di Hal Solo itu mampu yang mengabulkan segala hajat, bahkan mendapatkan kebarokahan. Kebarokahan tentang apa sih? Ternyata ya Hal Solo ini yang dijadikan barometer para Habib Ba'alawi, di mana tolak ukur para muhibbin itu kan berpusat ya di Hal Solo. Kalau Hal Solo rame ya mereka menganggap bahwa ini loh muhibbinnya kami itu masih banyak, nah, seperti itu. Ada sebuah kitab yang ditulis oleh orang yang di Kholi ya di Solo tersebut ya, Muhammad Ali Al-Habsyi ini, yang ternyata di dalam kitab tersebut membolehkan ya memelintir-melintir puting payudara wanita yang bukan muhrimnya. Apakah ini yang disebut seorang ulama, yang disebut seorang berilmu, yang dibangga-banggakan, yang dikholi oleh kelompok mereka, bahkan diglorifikasi
di framing sedemikian rupa untuk ya masyarakat itu sebisa mungkin hadir di Hall Solo dari kalangan Ba'alawi. Ini yang tidak boleh ya teman-teman ya. Kita harus meluruskan, silahkan hall ya, tapi jangan mencaplok nama kota, karena kota Solo tidak pernah mati. Kenapa harus di-halli? Silahkan hall, tapi jangan membawa nama kota. Pakailah nama orang yang di-halli. Itu kan tuntutan masyarakat yang ada di Solo, bahkan masyarakat Indonesia. Jadi teman-teman ya, mereka selalu framing, silahkan bubarkan Hall Solo, silahkan ya. Tetapi padahal ya tidak ada yang ingin membubarkan, menghalang-halangi. Tidak, hanya menuntut jangan mencaplok nama kota di Indonesia, apapun alasannya. Silahkan hall, kan seperti itu. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar di kolom komentar. Ada seorang Kiai Mudofar yang membuat pernyataan nyeleneh mengharamkan MBG. Mari kita simak. Saya Ahmad Mudofar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Husna Internasional, Mayong Jepara, Jawa Tengah, menyatakan mulai hari ini, Jumat setelah Jumatan ini, Masya Allah, Jumat yang berkah ini, menyatakan bahwa semua keluarga besar Al-Husna, mulai KPIT, TKET, SDIT, SD Tahfidz, kemudian SMP IKI, SMA IKI, dan keluarga besar Al-Husna semuanya menyatakan mulai hari ini menolak dan tidak menerima MBG. Yang beberapa bulan ini kami menerima MBG adalah kami anggap sebagai dosa yang kami harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami nyatakan bahwa menerima MBG hukumnya haram. Sekali lagi, menerima MBG hukumnya haram karena al-i'anah 'alal maksiyah maksiyatun. Al-i'anah 'alal haram haramun. Menolong kemaksiatan hukumnya maksiat. Memfasilitasi terjadinya perbuatan haram hukumnya juga haram. Kita tahu dari hulu sampai hilir pengelola MBG ini adalah buat sarana untuk berbuat korupsi besar-besaran. Bukan lagi dhon tapi sudah nyata, bukan lagi prasangka tapi sudah nyata bahwa pengelolaan dari atas sampai bawah di MBG adalah buat ajang korupsi sebesar-besarnya. Ya, itu tadi Kiai Ahmad Mudofar, pengasuh pondok pesantren yang ada di Jepara ya, yang mengatakan bahwa jikalau kemudian ada korupsi di MBG, katanya mulai hulu sampai hilir begitu, maka mengharamkan menerima makan bergizi gratis. Kalau kemudian dia alasannya adalah karena ada korupsi di MBG, maka bagaimana jikalau kemudian ada menteri agama yang korupsi? Apakah kemudian madrasah, kemudian ada haji ya, yang kemudian dana haji dikorup, kemudian bahkan ada pengadaan Al-Quran dikorup, apakah kemudian mengharamkan membaca Al-Quran begitu? Jadi Pak Yai, kalau Anda berpolitik jangan jadi kiai begitu ya. Anda itu adalah pengasuh pondok pesantren yang seharusnya itu menenangkan umat. Kalau kemudian pernyataan Anda itu kemudian diikuti oleh semua umat, mana ada yang namanya instansi ya di pemerintahan itu ada yang korupsi. Semua ada korupsi, tapi yang korup yang ditangkap, tetapi programnya jangan kemudian diharam-haramkan. Di Kementerian Pendidikan itu ada korup, apakah kemudian anak didik panjenengan itu juga tidak boleh bersekolah begitu? Jangan sampai kemudian pernyataan Anda kemudian ada kecurigaan bahwa makan bergizi gratis itu memang di pondok pesantren, itu terkadang kan memang makannya itu kan makan di pondok pesantren, dan sekarang karena ada MBG maka gratis. Jangan sampai kemudian Yai ya, karena ada kepentingan pribadi kemudian Anda menggunakan ayat suci Al-Quran untuk mengharam-haramkan program. Begitu Yai ya. Semoga Yai sadar. Habaib punya Robitoh Alawiyah, orang Nusantara punya Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah, punya organisasinya sendiri masing-masing. Tapi yang aneh itu,
pengurus NU kok malah ikut membesarkan Robitoh Alawiyah yang notabene Robitoh Alawiyah merusak NU. Setelah tersadarnya sebagian orang dari tipu daya para sales makam keramat, akhirnya makam keramat palsu pun terbongkar. Dengan awal menebar motif mencari keberkahan, para sales kuburan tersebut pun membuat kebohongan melalui jalur memalsukan kuburan agar mendapatkan cuan. Hati-hati dengan kedustaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dan jauhilah kedustaan, karena kedustaan itu membawa kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan membawa ke neraka. Jika seseorang senantiasa berdusta dan selalu berdusta hingga akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Muslim. Jalan menuju makam itu termasuk daripada taman-taman surga. Nah, nanti waktu jalan itu sambil kita berdoa apa yang kita ingin doakan untuk kita, keluarga kita, dan umat Nabi Muhammad semuanya. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Maka jangan hanya karena harta seorang rela dicap Allah sebagai pendusta. Namun faktanya mereka sangat berani sekali berdusta hanya demi harta, sehingga membangun proyek kuburan yang berujung cuan. Kenapa ya? Ada orang yang dengan mudahnya berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya untuk kepentingan cuan, dengan memberikan cerita penuh kedustaan dan dalil-dalil palsu seputar kuburan, bahkan penuh keberanian dengan membuat proyek palsu kuburan, membohongi orang awam hanya demi cuan. Dan proyek kuburan bukan hanya di Yaman atau Nusantarim saja, juga terdapat di negara-negara penganut paham Sufi dan sekte Syiah. Hal ini sudah diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Beliau bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis Bukhari. Bertakwalah wahai kuburiyun, berhentilah berfatwa asbun, jangan membuat racun yang merusak akidah siapapun. Lihat bentuk jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Dah tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, man, gue tahu, lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib Salim. Aneh, sahabat Nabi aja nggak begini. Ini orang bohong kok bisa lancar begini. Memang benar tak bisa dipungkiri, kalau kuburan adalah sumber rezeki. Nyatanya sungguh berani orang-orang yang mengatasnamakan dari keturunan Nabi, walau belum pasti, membuat cerita dusta kuburan wali menjadi makam keramat yang harus didatangi, makam yang dihiasi, dan cerita-cerita dusta yang mengiringi, sehingga menarik orang awam yang terbodohi untuk datang mengunjungi. Maka cuan pun datang menghampiri, dan kuburan menjadi proyek sumber rezeki. Hanya saja proyek menjanjikan ini mengantarkan kepada kebinasaan, karena membuat cerita penuh kedustaan seputar kuburan hanya demi cuan. Contoh di kuburan wali ini, sungguh aneh, para penziarah dijanjikan keberkahan dengan kunjungan ke makam, namun warga sekitar meminta kepada para pengunjung makam. Ya, aneh banget kan? Itu kenapa para akam sita ikutan minta keberkahan kepada makam, malah meminta kepada pengunjung, sedangkan pemuka tokoh mereka sibuk membuat cerita-cerita agar banyak para pengunjung yang hadir ke tempat tersebut dengan maksud mencari keberkahan. Sadarlah wahai saudaraku, kami ingin menuju surga bersamamu. Kami mengingatkan kepadamu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau memohon, mohonlah kepada Allah, dan jika engkau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Allah bukan seperti pemimpin negeri yang jika meminta harus melalui menterinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Muktamar NU yang ke-35 insyaallah akan diselenggarakan tanggal 27 sampai 31 Agustus di Pondok Pesantren Tambak Beras. Kita harus ikut bersama-sama mengawal dan menyukseskan muktamar ini untuk memilih ya kepengurusan baru di Nahdlatul Ulama struktural di PBNU. Saya ingat ya bagaimana NU ini dibentuk oleh para masyayikh, bahkan saat membuat simbol daripada Nahdlatul Ulama itu pun perlu keprihatinan dan istikharah ya yang luar biasa oleh para kiai kita. Simbol Nahdlatul Ulama itu ada gambar bola dunia yang dilingkari oleh tali tambang dan dikelilingi oleh 9 bintang.
1 bintang besar dan 8 bintang-bintang kecil. Dan Nahdlatul Ulama itu punya background warna hijau dan tulisan Arab warna putih. Kita coba uraikan satu persatu dari simbol Nahdlatul Ulama yang digagas oleh Hadratus Syekh, yang digambar oleh Kiai Ridwan Abdullah atas perintah beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari saat itu. Simbol 9 bintang. Bintang besar melambangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4 bintang yang lain menggambarkan 4 sahabat Nabi, dan 4 bintang yang lain menggambarkan Nahdlatul Ulama menjaga 4 daripada imam madhab. Tali tambang itu melambangkan ukhuwah Islamiyah yang selalu dijaga oleh Nahdlatul Ulama. Bukan hanya ukhuwah Islamiyah, tetapi ukhuwah watoniyah, ukhuwah basariyah, ya, yang selalu melekat kepada para Nahdiyin yang ada di akar rumput. Background warna hijau itu melambangkan kesuburan, dan warna putih dari tulisan Arab melambangkan kesucian. Inilah simbol dari Nahdlatul Ulama. Di situ ada gambar bola dunia, yang tertera adalah peta Indonesia. Nahdlatul Ulama adalah bentengnya NKRI. Jadi teman-teman ya, kalau Nahdlatul Ulama ini roboh, maka roboh pula bentengnya NKRI. Maka tanggung jawab kita semuanya untuk terus mengawal dan menyukseskan Muktamar ke-35 besok, supaya kita bisa memastikan Nahdlatul Ulama dinakodai oleh pemimpin yang benar-benar ya cinta dengan Indonesia dan cinta dengan bangsa dan negaranya. Jangan sampai pemimpin nahkoda baru di Nahdlatul Ulama itu tetap menjadi jongos dan budak daripada klan yang saat ini memakai gelar Habib Ba'alawi dengan mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Jangan sampai ya Nahdlatul Ulama itu diobok-obok kembali oleh klan ini. Marilah kita kembalikan Nahdlatul Ulama kepada khitoh, di mana organisasi ini didirikan dengan mengusung ya semangat kebangsaan dan semangat keumatan, supaya para masyayikh, para pendiri daripada Nahdlatul Ulama tidak sedih, ya tidak menangis ketika melihat organisasi yang dulu beliau-beliau itu dirikan diobok-obok dan diacak-acak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pihak eksternal selalu ingin mengendalikan Muktamar NU. Suasana posko PWNU Jawa Timur di sela pelaksanaan Munas dan Konbes NU di Ploso tampak hangat. Setelah mengikuti pembukaan, HM Misbahus Salam bersama Prof. Dr. MN Harisudin menuju posko tersebut dan bertemu dengan KH Firjaun Darlaman, putra Al-Makfurlah KH Ahmad Siddiq. Sambil menikmati durian, keduanya berbincang panjang tentang sejarah perjalanan Nahdlatul Ulama. Dalam perbincangan itu, Gus Firjon, sapaan akrab KH Firjaun Darlaman, mengungkapkan bahwa sejak dahulu NU kerap menghadapi gangguan dan upaya intervensi dari pihak luar. Saya dulu sering mendampingi Bapak, KH Ahmad Siddiq, sehingga mengetahui langsung bagaimana kondisi NU pada masa itu, tutur Gus Firjon. Kisah Muktamar Yogyakarta. Menurut Gus Firjon, menjelang Muktamar NU di Yogyakarta, KH Ahmad Siddiq mendapat informasi dari Jenderal Trisutrisno bahwa akan ada penyusup yang berpotensi menimbulkan kekacauan di arena Muktamar. Jangan khawatir Yai, kami sudah mengantisipasinya, kata Jenderal Trisutrisno kepada KH Ahmad Siddiq. Sebagai langkah pengamanan, sejumlah intelijen TNI bersama personel Banser khusus diterjunkan untuk melindungi para kiai dari jajaran Syuriah dan Tanfijiyah. Pengamanan diperketat terutama saat sesi tanggapan Muktamirin atas laporan pertanggungjawaban PBNU. Berkat pengamanan tersebut, Muktamar NU di Yogyakarta akhirnya dapat berjalan dengan lancar. Muktamar Cipasung yang mencekam.
Gus Firjon kemudian menceritakan suasana Muktamar NU di Cipasung yang menurutnya jauh lebih menegangkan. Saat itu suasananya sangat mencekam, bahkan Gus Dur tidak diperbolehkan duduk di barisan depan, ungkapnya. Peristiwa yang paling membekas adalah pengalaman KH Abdul Wahid Zaini. Menurut cerita Gus Firjon, KH Abdul Wahid Zaini sempat dibawa oleh pihak tertentu dengan mata ditutup. Setelah menempuh perjalanan sekitar 15-20 menit, beliau tiba di sebuah rumah besar. Ketika penutup mata dibuka, di lokasi tersebut telah berkumpul banyak wartawan. Beliau kemudian diminta menyampaikan pernyataan bahwa dirinya siap mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PBNU. Sebagai imbalan, dijanjikan fasilitas yang sangat besar. Namun KH Abdul Wahid Zaini menolak tegas. Selama masih ada Gus Dur, saya tidak mau dicalonkan, apalagi mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PBNU. Demikian prinsip yang dipegang KH Abdul Wahid Zaini. Dalam kondisi penuh tekanan, beliau tetap istiqomah dan bertawakal kepada Allah. Pada akhirnya, Muktamar Cipasung berlangsung hingga selesai dan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur kembali terpilih sebagai Ketua Umum PBNU untuk ketiga kalinya. Hal ini senada dengan yang disampaikan Katib Am PBNU KH Ahmad Said Asrori, bahwa ada 3 partai besar incar Muktamar NU demi pemilu 2029. Ada partai besar 3 paling tidak, tapi tidak perlu saya sebut karena ini sensitif. Bermain, muaranya adalah pemilu 2029, itu muaranya. Mereka hampir sama pikirannya. Kalau modal finansial. Beliau membongkar adanya pergerakan dari faksi politik luar yang mencoba mengintervensi pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama. Tidak tanggung-tanggung, ada 3 partai politik besar yang disebut-sebut sedang mengincar forum tertinggi warga Nahdliin ini. Apa motif dibaliknya? Berikut poin penting yang wajib disimak. Target politik 2029. Intervensi ini disinyalir kuat merupakan bagian dari strategi jangka panjang partai-partai tersebut untuk menguasai peta elektoral menyongsong pemilu 2029. Incar modal sosial yang masif. Bagi partai-partai besar ini, urusan modal finansial sudah selesai. Fokus utama mereka sekarang adalah merebut modal sosial NU. Berdasarkan survei, warga yang terafiliasi dengan NU mencapai lebih dari 57% populasi Indonesia, lebih dari 150 juta jiwa. Siapapun yang menguasai NU, otomatis memegang kendali atas basis massa terbesar ini. Pesantren jadi sasaran tembak. KH Said Asrori juga mengingatkan adanya pola serangan sistematis yang sengaja diarahkan ke pondok-pondok pesantren NU. Pola ini diduga kuat menjadi strategi pihak luar untuk melemahkan pilar utama organisasi. Jika benteng pesantren runtuh, maka organisasi NU akan jauh lebih mudah untuk dikuasai. Pernyataan ini menjadi alarm keras bagi seluruh warga Nahdliin untuk merapatkan barisan dan menjaga ketat independensi organisasi dari syahwat politik praktis menjelang Muktamar mendatang. Bagaimana pendapatmu terkait hal ini? Sebelum diadakan Muktamar PBNU, warga NU perlu mengingat pesan penting Kiai Marzuki ini, yaitu jangan percaya pada orang asing seperti para Habib Ba'alawi Yaman, karena ini alasannya. Jangan mudah percaya pada orang asing, atau keturunan asing, atau mungkin oknum orang kita yang jadi bolon asing. Mengapa jangan percaya? Nuwun sewu. Nggak ada orang asing atau keturunan asing yang tidak merindukan negara asal. Inilah alasan utama Kiai Marzuki menolak orang asing seperti Ba'alawi itu menjadi pemimpin atau menjadi pengurus umat di negeri ini. Jangan pernah memberi amanah jabatan di negeri ini kepada orang keturunan asing. Mereka nggak tulus mencintai tanah air kita. Mereka nggak tulus membela setia tanah air kita. Mereka ambivalen. Mereka munafik. Quran mengisyaratkan penguasa manapun kalau masuk di suatu negara pasti merusak. Meskipun pamitnya akan membangun. Meskipun pamitnya kedoknya akan memperbaiki sistem, mesti merusak. Enggak bisa tidak. Kami serahkan sepenuhnya kepada pimpinan sidang pleno. Terima kasih kepada Kiai Miftah Faqih dan Kiai Asrul Ni'am yang telah menyampaikan beberapa usulan-usulan. Di antara adalah perubahan ADART yang tentu kita maklumi nanti akan dibahas di dalam muktamar, tidak di forum Munas Kombes ini. Yang penting kami sampaikan di sini perlu bahwa
muktamar yang akan datang yang sudah diputus di rapat pleno itu tanggal dan bulan, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 5 bulan Agustus. Untuk tempat, nyuwun sewu, saya akan sampaikan di sini. 1. Keputusan Munas dan Kombes, tempat muktamar harus di pondok pesantren yang ada santrinya. Tidak di pondok pesantren yang nggak ada santrinya. Pondok gede nggak ada santrinya, namanya pondok. Pondok cabai, pondok rambutan, dan lain-lain. Ini penting, kami sampaikan di sini, ini keputusan pleno. Yang kedua, bahwa kenapa di pondok? Kita sudah mendengarkan dawuhnya para masyayikh kita. Alhamdulillah di sini rawuh Kiai Nurul Huda Jazuli dan Kiai Anwar Mansur. Ini sesepuh kita semua, warga NU dan umat NU. Bulan yang ketiga, saya ingat dawuhnya Kiai Nurul Huda Jazuli kepada ketum. Waktu itu beliau sowan, 1 di pondok. Ini sudah kita putus, di pondok pesantren yang ada santrinya. Nanti dulu. Enggak. Tadi sudah. Ini kan dasarnya Nuwun Sewu. Dasarnya adalah usulan-usulan. 1, nanti dulu. Ini kita dituani sesepuh. 1, usulan dari beberapa cabang yang sudah masuk ke PBNU. Yang kedua, kesiapan surat kepada PBNU, kesiapan dan kesediaan Lirboyo sebagai tempat muktamar. Sekali lagi setuju? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo. Nanti dulu. Tenang ya, tenang. Kita bermunas di sini itu untuk mencari berkah, menggalang persaudaraan, ya, kerukunan yang kita utamakan. Tadi malam saya sampai jam 12 bertanya tentang keputusan di mana tempatnya muktamar. Jawab, dikembalikan pada PBNU. Saya kaget karena ini haknya PBPW. Ya, selama ini PBNU yang menentukan tentang tempat muktamar. Karena itu sudah menjadi keputusan, jadi dikembalikan ke PBNU. Nah, di sini kok ada keputusan, maka saya masih Rois Am punya hak untuk mencabut, membatalkan keputusan ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jangan ramai dulu. Jadi nanti hasil surat. Oke, nanti dulu. Maaf. Tadi akan kita tinjau. Jadi 5 itu. Ya, nanti dulu. Oke deh. Keputusan tadi saya cabut atas dasar dawuh Rois Am. Ya. Saya mohon duduk. Oke. Duduk dulu. Sudah. Sulaiman Tanjung duduk. Inilah jadinya kalau seorang Rois Am tapi punya pandangan yang sempit. Gara-gara hasil tes DNA para Ba'alawi ini, ya ternyata faktanya itu sambungnya ke Yahudi. Dia pun tidak percaya pada tes DNA dan bahkan menyalahkan tes DNA itu sendiri padahal tes DNA itu adalah produk ilmiah. Yang namanya produk ilmiah itu ya jelas netral, tidak akan memihak siapapun. Mana mungkin orang Amerika itu kenal Ba'alawi, kenal Kiai Imad. Bagaimana dia itu bisa memihak kalau tidak kenal? Lewang nasabe habaib pun tes DNA. Tes DNA itu sekali wong Eropa Barat yang penuh dengan intrik-intrik. Walaupun disebut ilmiah, Amerika itu kurang ngopo. Adik kuasa ngaku, polisi dunia ngaku paling adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal sahabat, dengan saya Maulana Ishak, admin dari channel ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas salah satu polemik yang cukup besar di Indonesia, yakni mengenai penelitian nasab Ba'alawi yang dipandang atau disampaikan oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani atau Kiai Imad. Saya ingin menegaskan sejak awal bahwa video ini berisi pandangan dan penilaian saya berdasarkan apa yang saya pelajari. Saya menyadari bahwa persoalan ini masih diperdebatkan dan ada ulama maupun peneliti yang memiliki kesimpulan berbeda-beda. Jadi ada yang mendukung para habib, serta ada juga yang mendukung Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani seperti saya.
Menurut saya, salah satu hal yang menarik dari Kiai Imad adalah keberaniannya mengangkat sebuah persoalan sejarah untuk dikaji secara ilmiah. Dalam sejarah Islam, perbedaan pendapat mengenai berbagai persoalan bukan hal yang baru. Banyak ulama terdahulu berbeda pendapat mengenai hadis, fikih, sejarah, hingga silsilah. Karena itu menurut saya penelitian terhadap suatu klaim sejarah tidak seharusnya dianggap sebagai sebagai sesuatu yang tabu. Yang menjadi perhatian saya adalah pendekatan yang digunakan. Saya melihat Kiai Imad berusaha mengajak masyarakat untuk melihat sumber-sumber sejarah, dokumen, metodologi penetapan nasab. Terlepas apakah semua orang setuju dengan kesimpulannya atau tidak, saya menilai pendekatan ilmiah seperti ini layak mendapatkan ruang untuk diskusi. Bagi saya pribadi, menghormati seorang tidak harus berarti menerima seluruh pendapatnya tanpa dikaji. Sebaliknya, mengkritik suatu pendapat juga tidak berarti membenci orang yang berpendapat demikian. Justru, tradisi keilmuan berkembang karena adanya dialog, kritik, dan pengujian terhadap berbagai argumen. Di sisi lain, saya juga memahami bahwa banyak ulama dan tokoh yang memiliki pandangan berbeda. Mereka berpendapat bahwa nasab Balawi telah diakui melalui tradisi dan kajian yang mereka yakini. Karena itu menurut saya, masyarakat perlu mengetahui bahwa memang terdapat lebih dari satu sudut pandang dalam persoalan ini. Menurut saya yang paling penting adalah bagaimana setiap pihak menyampaikan argumen dengan adab. Perbedaan pendapat atau perdebatan ilmiah seharusnya tidak berubah menjadi saling menghina, mencela atau menyerang kehormatan seseorang. Saya sendiri lebih cenderung mendukung agar setiap klaim sejarah diuji berdasarkan bukti dan metodologi penelitian sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Imad. Jika suatu argumen kuat, maka argumen itu akan mampu bertahan ketika diuji. Jika ada kelemahan, maka kelemahan itu juga seharusnya dapat dibahas secara terbuka. Bagi saya, inilah nilai penting dari polemik ini, bukan semata-mata siapa yang menang atau kalah, melainkan bagaimana masyarakat semakin terbiasa berpikir kritis, membaca sumber dan tidak hanya menerima satu informasi karena popularitas seseorang. Namun saya juga mengajak semua pihak untuk tidak menjadi perbedaan ini menjadi alasan untuk membenci kelompok tertentu. Jangan sampai perbedaan pandangan atau pendapat dalam masalah sejarah justru memecah persaudaraan sesama umat Islam. Mari kita utamakan diskusi dan utamakan diskusi yang santun dan saling menghormati. Pada akhirnya saya berharap penelitian mengenai sejarah dan nasab terus berkembang secara terbuka sehingga masyarakat dapat menilai berbagai pendapat berdasarkan kualitas argumen dan bukti yang tersedia. Saya ingin mendengar pendapat kalian, bagaimana pandangan kalian mengenai perbedaan atau pendekatan penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Maiduddin Usman Al-Bantani ini. Apakah menurut para sahabat setuju seperti saya sangat setuju dengan tesis Kiai Imad ini, ataupun para sahabat berada di kelompok para Habib yakni mempertahankan bahwa mengakui bahwa Bani Balawi itu memang benar keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Silahkan sampaikan pendapat para sahabat di kolom komentar ini dengan bahasa yang santun dan saling menghormati. Terima kasih telah menonton ini. Saya menutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.